Malam itu, angin dingin berhembus kencang. Rintik hujan mengetuk-ketuk jendela kamar Anita, seakan meresahkan pikirannya yang tengah galau. Di tempat tidur, tubuhnya meringkuk di bawah selimut tebal. Namun, rasa dingin bukan berasal dari cuaca, melainkan dari hatinya yang gundah. Anita baru saja pulang dari rumah sakit. Di sanalah ia mendapati kenyataan pahit yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dokter mengatakan bahwa ayahnya, Pak Surya, menderita kanker stadium akhir. Harapan untuk sembuh sangat tipis, bahkan nyaris tak ada. Duduk di tepi ranjang, Anita menatap layar ponselnya yang berkedip-kedip, menampilkan pesan dari adiknya Budi. "Kak, gimana? Kita operasi atau enggak? Biayanya mahal banget, tapi mungkin bisa memperpanjang umur ayah beberapa bulan." Pertanyaan itu menghantam hati Anita seperti palu. Ia tahu betul bahwa keputusan ini bukan hanya soal uang, melainkan juga tentang harapan dan rasa bersalah. Di satu sisi, ia ingin melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ayahnya, meskipun hanya untuk sementara. Namun di sisi lain, biaya operasi dan perawatan yang sangat tinggi bisa menghancurkan keuangan keluarganya yang sudah pas-pasan. Malam itu, Anita kembali memutar kenangan bersama ayahnya. Ia teringat saat-saat bahagia di mana mereka tertawa bersama di meja makan, bercanda tentang hal-hal sepele, dan momen-momen saat ayahnya memberikan nasihat yang bijak. Semua itu terasa sangat jauh, seakan-akan hanya bayangan samar dari masa lalu yang tak mungkin terulang. Ponsel di tangannya kembali bergetar. Kali ini, pesan dari sahabatnya Rina. "Nita, apapun yang kamu putuskan, ingatlah bahwa hidup harus terus berjalan. Jangan membebani dirimu dengan rasa bersalah." Rasa bersalah, kata itu menggelayut di pikiran Anita. Bagaimana jika ia memutuskan untuk tidak melakukan operasi? Apakah ia bisa hidup dengan mengetahui bahwa ia telah menyerah pada ayahnya? Namun, jika ia memaksakan operasi, apakah ia bisa menanggung beban keuangan yang mungkin akan membuat keluarga mereka terpuruk? Anita menghela napas panjang. Ia tahu tak ada jawaban yang benar dalam situasi ini. Apapun yang dipilihnya, akan ada konsekuensi berat yang harus ditanggung. Namun waktu terus berjalan, dan ia harus membuat keputusan segera. Dengan tangan gemetar, Anita menekan nomor telepon Budi. Suaranya terdengar berat saat menyapa adiknya. "Budi, kita harus bicara." Di ujung telepon, Budi terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab, "Iya kak, aku siap mendengar apapun keputusanmu." Keduanya berbicara panjang lebar, membahas setiap kemungkinan dengan detail, hingga akhirnya, setelah percakapan yang penuh dengan air mata dan rasa sesak di dada, mereka mencapai kesepakatan. Keputusan yang dibuat bukan karena keinginan untuk menyerah, tetapi karena realitas yang mereka hadapi. Malam itu, Anita menutup telepon dengan perasaan hampa di dalam hati. Ia berdoa agar ayahnya memahami keputusan yang mereka buat, bahwa ini bukan tentang cinta yang kurang, melainkan tentang keterbatasan yang mereka miliki. Malam pun berlalu dengan lambat. Hujan masih terus turun tanpa henti. Anita tahu keesokan harinya ia harus menghadapi kenyataan, seberat apapun itu. Tapi malam itu ia membiarkan air mata mengalir bebas sebagai pelepasan dari beban berat yang telah ia pikul selama ini. Akhir cerita, kadang hidup memberikan pilihan yang tak pernah kita bayangkan. Pilihan yang memaksa kita untuk berdamai dengan kenyataan, meskipun hati ini tak pernah benar-benar siap. Namun, hidup harus terus berjalan, dan kita hanya bisa berharap bahwa setiap keputusan yang kita buat membawa kebahagiaan, bukan hanya bagi orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri.